Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang ketiga dan keempat. Kemarin kita sudah belajar bentuk 1 dan 2, sekarang kita lanjutkan bentuk 3 dan 4. Pada bentuk 3 dan 4 ini cirinya adalah bahwa di ruas kiri maupun ruas kanan dua-duanya memuat variabel meskipun tandanya lebih dari maupun kurang dari. Kemudian ruas kanannya memuat tanda mutlak atau tidak memuat tanda mutlak, maka langkahnya sama, yaitu dengan cara kita kuadratkan kedua ruasnya, kemudian diselesaikan dengan cara pertidaksamaan kuadrat. Karena anak-anak di kelas 10 ini belum mendapat materi pertidaksamaan kuadrat, maka nanti ikuti saja langkah yang ada ya. Jadi bisa dilihat langkah-langkahnya di modul maupun dipahami dari video ini. Sekarang contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 3. Langkah pertama adalah kita kuadratkan kedua ruasnya. Ya, jadi langkah pertama kedua ruas dikuadratkan. Di nilai mutlak 2x plus 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 3. Kita kuadratkan kedua ruasnya. Nilai mutlak 2x plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 3 kuadrat. Saya tulis langkahnya di sini ya. Jadi langkah pertama adalah kuadratkan kedua ruas. Kemudian langkah kedua, salah satu ruasnya harus sama dengan 0 nih ya. Jadi karena ciri dari pertidaksamaan kuadrat itu adalah salah satu ruasnya harus sama dengan 0. Maka kita pindah ruas kanan ke kiri. Di ruas kanannya dipindah ke kiri menjadi nilai mutlak 2x plus 1 kuadrat dikurangi nilai mutlak x min 3 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga adalah kita faktorkan ya. Jadi langkah ketiganya adalah difaktorkan. Difaktorkan karena bentuknya adalah nih, a kuadrat ya, ini sama dengan misal ini a, berarti a kuadrat min ini b kuadrat. Diingat materi MTS, jika bentuk a kuadrat min b kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi a plus b kali a min b. Jadi faktornya adalah a plus b kali a min b. Sehingga di sini kita faktorkan menjadi a plus b, a-nya 2x plus 1 ditambah b-nya x min 3. Nah, ini ya. Jadi ini adalah a plus b. Ini a ditambah b. Kemudian yang kedua, a dikurangi b. A dikurangi b berarti a dikurangi b-nya adalah, hati-hati karena b-nya itu lebih dari satu suku. Jadi kalau dikurangi lebih aman kalau kita gunakan tanda kurung ya. Di a-nya dikurangi b-nya adalah x min 3. Berarti a 2x plus 1 dikurangi b dikurangi x min 3. Berarti min x langsung kita buka, min 3 jadi plus 3. Tandanya masih lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian kita jumlah, disederhanakan berarti 2x tambah x hasilnya 3x, 1 dikurangi 3 min 2 kali
2x dikurangi x, 1x, 1 tambah 3 plus 4 lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi setelah disederhanakan kita dapat faktornya 3x min 2 kali x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian setelah kita peroleh faktornya, langkah berikutnya adalah tentukan pembuat 0 fungsinya. Tentukan pembuat 0 fungsinya. Pembuat 0-nya berarti ya 3x min 2 kali x plus 4 sama dengan 0. Itu terjadi kalau ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 atau dua-duanya 0. Jadi pembuat 0-nya adalah 3x min 2 sama dengan 0. Lihat ya, pembuat 0 berarti tandanya adalah sama dengan 0. Nah, 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3, atau x plus 4 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 4. Sehingga pembuat 0-nya adalah 2/3 atau min 4. Berikutnya, setelah ketemu pembuat 0-nya, maka langkah kelima adalah letakkan pembuat 0-nya pada garis bilangan. Jadi karena kita mau mencari nilai x yang menyebabkan ya pertidaksamaan 2x plus 1 nilai mutlaknya lebih dari sama dengan nilai mutlak x min 3. Kalau tadi ketemu x-nya 2/3 dan x-nya sama dengan min 4, itu kalau dimasukkan ke dalam soal maka nilainya menyebabkan pertidaksamaan ini bernilai sama dengan x min 3. Jadi kalau kita masukkan x-nya 2/3 atau min 4 ke dalam pertidaksamaan, maka menyebabkan nilainya sama dengan nilai mutlak x min 3. Sementara kita tidak hanya mencari nilai x yang menyebabkan pertidaksamaan ini bernilai sama dengan saja, tapi juga ada lebih darinya. Nah, untuk mencari yang lebih dari itu yang mana, maka kita letakkan pembuat 0-nya pada garis bilangan. Jadi langkah kelima adalah letakkan pembuat 0 pada garis bilangan, atau letakkan nilai x pada garis bilangan. Untuk membuat garis bilangan, maka perlu diingat bahwa yang kecil kita letakkan di sebelah kiri. Ada min 4, 2/3, berarti sebelah kiri adalah min 4. Sebelah kanannya 2/3. Kemudian karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti 2/3 dan min 4 termasuk penyelesaian, sehingga noktanya kita arsir. Kemudian langkah keenam adalah menentukan tanda setiap interval. Nah, tentukan tanda setiap interval. Pada video kali ini, untuk menentukan tanda tiap intervalnya, kita akan menggunakan metode titik uji ya. Nah, jadi dengan titik uji terlebih dahulu. Pada video kali ini kita belajar dengan titik uji terlebih dahulu. Untuk menentukan titik ujinya, kita pilih sembarang titik ya. Tapi kalau misal anak-anak khawatir tidak teliti, kita biasakan untuk mengambil titik ujinya yang di sebelah kanan. Tapi pada dasarnya titik ujinya ini terserah ya. Tapi agar anak-anak
tidak khawatir kurang teliti, kita pilih titik ujinya yang di sebelah kanan, interval sebelah kanan. Misal di sebelah kanannya 2/3. Ini kita pilih titik ujinya adalah di sebelah kanan 2/3. Ini ada nilai X sama dengan 1 ya. Di sebelah kanannya 2/3 ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh dipilih sembarang nilai. Kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang terakhir, yaitu 3x min 2 kali x plus 4. Nah, x-nya diganti dengan 1. 3 kali 1 min 2 kali 1 plus 4. Hasilnya 3 dikurangi 2 berapa? 1 kali 5. 5 ini nilainya adalah positif, artinya lebih dari 0. Nah, jadi di sebelah kanannya 2/3, maka tanda intervalnya adalah positif. Nah, artinya apa? Semua nilai X yang terletak di sebelah kanannya 2/3 jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan 3x min 2 kali x plus 4 itu bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, paham ya? Kemudian untuk yang tengah bagaimana? Yang tengah boleh ambil titik uji lagi atau boleh langsung. Jika tidak ada nilai X yang sama, maka langsung tandanya adalah selang-seling. Di plus, setelah plus adalah min, kemudian plus ya. Dengan catatan jika pembuat nolnya tidak sama setelah kita mengujikan satu titik, maka tanda di sebelahnya adalah selang-seling. Setelah ketemu di sebelah kanan ini bertanda positif, maka sebelah kirinya negatif, sebelahnya lagi adalah positif ya. Jadi kita cukup mencari satu titik uji saja ini ya, cukup satu titik uji saja. Nah, jika pembuat nolnya nilainya berbeda. Jadi saya ulangi lagi, tanda plus min plus tanda intervalnya, artinya sebelah kanan 2/3 jika dimasukkan ke dalam pertidaksamaan yang terakhir nilainya adalah positif. Positif itu berarti lebih dari 0. Untuk yang 2/3 nilainya karena pembuat 0 berarti sama dengan 0. Yang tengah intervalnya negatif, berarti semua nilai X antara min 4 dan 2/3, misal ada min 3, min 2, min 1, 0, dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, maka nilainya adalah negatif atau kurang dari 0. Kemudian di sebelah kirinya min 4, Bu, ini di sebelah kirinya min 4 kan angkanya min 5, min 6, min 7. Kok positif maksudnya gimana? Nah, bukan X-nya ya, bukan min 5, min 6, min 7-nya yang positif, tapi min 5, min 6, min 7. Semua angka di sebelah kirinya min 4. Kalau dimasukkan ke pertidaksamaan ini, hasilnya adalah positif atau lebih dari 0. Nah, gitu ya. Jadi tanda intervalnya adalah plus, min, plus. Nah, langkah ke-7 setelah menentukan tanda tiap interval, berikutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Tentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, maka perhatikan pertidaksamaan terakhir ya tandanya. Jika tandanya lebih dari sama dengan 0, maka penyelesaiannya di daerah yang bertanda positif. Jika penyelesaiannya kurang dari sama dengan 0, kurang dari itu berarti negatif. HB-nya di daerah yang bertanda negatif. Nah, karena soalnya ini ya, karena soalnya di sini adalah lebih dari sama dengan 0,
maka HP-nya terletak di daerah yang bertanda positif ya. Nah, jadi saya buat lagi tidak sama garis bilangannya, tapi nanti kalau anak-anak sudah terbiasa garis bilangannya cukup ditulis satu saja, nggak apa-apa. Min 4 2/3. Tadi tandanya adalah plus min plus ya. Jadi karena tadi soalnya adalah 3x min 2 kali x plus 4, ini hasil yang terakhir ya, lebih dari sama dengan 0. Nah, karena tandanya lebih dari sama dengan 0 ya, maka HP-nya di daerah yang bertanda positif. Jadi kita arsir penyelesaiannya di daerah yang bertanda positif ya, bentuk garis bilangannya. Nah, kemudian penyelesaiannya adalah, nah kemarin di video sebelumnya kita sudah belajar menentukan pertidaksamaan ya. Kalau ini ada garis bilangan, maka kita bisa nyatakan dalam notasi pertidaksamaan. X sedemikian hingga di sebelah kirinya min 4. Berarti ada min 3, min 2, min 1 dan seterusnya. Itu artinya adalah tandanya apa? Iya, kurang dari, karena noktanya diarsir berarti min 4-nya termasuk penyelesaian. Kurang dari sama dengan min 4. Atau karena ada dua daerah yang diarsir ya di sini, berarti X kurang dari sama dengan min 4, atau daerah yang kedua adalah di sebelah kanannya 2/3. Di X sebelah kanan 2/3 berarti tandanya lebih dari, karena diarsir noktanya berarti lebih dari sama dengan 2/3. X-nya anggota bilangan real. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Atau misalnya mau ditulis dalam notasi interval juga boleh. Nah, boleh ditulis dalam notasi interval, berarti X kurang dari sama dengan min 4. Berarti batas kirinya adalah min tak hingga. Batas kanannya min 4. Pakai sama dengan berarti interval tertutup. Nah, atau sekarang yang kedua, batas kirinya 2/3. Pakai sama dengan interval tertutup 2/3, batas kanannya sampai tak terhingga, interval terbuka. Nah, ini kalau dinyatakan dalam notasi interval.